Om Swastiastu. Hari ini materi mengenai sistematis pengkajian fisik umum. Saya akan slideshow dulu. Mohon ditunggu sebentar tanda-tanda vital dan juga antropometri. Oke, atau status mental. Di sini pengkajiannya bisa dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, tingkat kesadaran secara kualitatif itu ada 5, yaitu kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, dan juga komus. Apabila pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan pasien, orientasi pasien itu bagus, jadi nyambung gitu ngomongnya dengan kita. Kemudian kalau apatis, itu pasiennya acuh tak acuh. Jadi kalau kita ajak bung obrolannya atau tidak memperdulikan. Kemudian yang disebut dengan somnolen, ya, pasiennya itu seperti orang yang ngantuk gitu ya. Kalau dipanggil melek sebentar habis dengan rangsangan nyeri. Kemudian sopor itu pasiennya baru dia berespon apabila diberi rangsangan yang kuat. Nah, kalau misalkan pasien koma dengan rangsangan apapun, pasien tidak sadar. Itu tingkat kesadaran secara kualitatif. Kemudian tingkat kesadaran yang diukur secara kuantitatif disimpan dari Glasgow Coma Scale. Nilai maksimal dari GCS ini adalah 15. Adapun parameter pada tes itu ada mata, verbal, kemudian motorik. Nah, di sini untuk mata nilai maksimalnya adalah 4, nilai minimalnya adalah 1. 5, nilai minimalnya adalah 1. Untuk motorik nilai maksimalnya 6 dan nilai minimalnya adalah 1. Nah, untuk mata, apabila pasien spontan membuka mata, begitu ada stimulus, ya, jadi pasiennya baru membuka mata, apabila kita beri stimulus atau rangsangan suara, misalnya dengan memanggil Pak, gitu ya, baru dia membuka mata, itu nilainya 3. Apabila pasien baru membuka dengan cara memencet kuku pasien, nah itu nilainya 2. Pasien tidak berespon sama sekali, diberi rangsangan nyeri, diberi rangsangan nyeri, nah itu nilainya 1. Kemudian untuk parameter verbal, apabila saat kelima, apabila pada saat diajak ngobrol itu tidak nyambung, nilainya tepat, misalkan memaki, dia teriak, gitu ya, teriak berupa kata, tapi tidak. Kemudian suaranya tidak dimengerti, ya, jadi kayak mengerang gitu, itu 2. Kalau tidak ada suara sama sekali baru 1. Nah, untuk motorik, nilai Bapak coba angkat tangan yang kiri atau coba angkat kedua tangannya. Nah, pasiennya mengikuti perintah kita, itu nilainya 6. Apabila pasiennya itu mampu melokalisir nyeri, ya, jadi dia mengerti nilainya 5. Kemudian pada saat kita memberikan stimulus nyeri, dia menarik, gitu ya, menarik menjauhi rangsangan dari nyeri, itu nilainya 4. Pada saat kita memberi respon nekuk, gitu ya, itu nilainya 3. Kemudian apabila saat kita memberikan rangsangan nyeri, kemudian dia itu ekstensi abnormal, kayak itu nilainya 2. Dan apabila tidak berespon sama sekali, nilainya 1. Itu tingkat kesadaran menggunakan GCS. Sekarang antropometri. Nah, di sini yang mana saja termasuk antropometri, ada tinggi badan dan ada berat badan. Kenapa? Ya, selain untuk menentukan dosis obat, juga untuk menentukan kebutuhan kalori dari pasien. Nah, berdasarkan tinggi badan dan berat badan, kita dapat bagaimana. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikurangi 100, tinggi badannya dalam sentimeter, dikali 100%. Berat badan relatifnya itu kurang dari 90%. Maka kebutuhan kalorinya adalah 40 sampai 60 kalori tiap kilogram berat badan per harinya. Nah, kalau normal itu berat badan relatif kebutuhan kalorinya 30 ya. Kalau gemuk itu BBR-nya lebih dari 100%, maka kebutuhan kalorinya 20 kilokalori tiap kilogram berat badan tiap harinya. Itu gunanya kita mengukur antropometri. Nah, sekarang untuk tanda-tanda vital, yang mana saja termasuk tanda-tanda vital, ada suhu tubuh, ada denyut nadi, ada tekanan darah, dan ada pernafasan. Sekarang kita akan membahas suhu tubuh. Suhu tubuh bisa diukur di mana saja, bisa oral itu mulut, rektal itu anus, aksila itu ketiak. Jadi, kalau misalkan mau mengukur mengukur suhu tubuh di oral gitu ya, secara oral, maka termometer kita tempatkan kita tempatkan 2 sampai 3 menit dan aksila 5 sampai 10 menit. Suhu tubuh yang normal berapa? Itu adalah 36 sampai 37,5 derajat Celcius.
suhu tubuhnya kurang dari batas normal, yaitu 36 derajat Celcius. Nah, apabila suhunya lebih dari 37,5 ya sampai 40 itu disebut dengan pireksia atau febris. Apabila lebih dari 40 derajat, ini adalah suhu aksila itu 1 derajat lebih rendah daripada suhu rektal dan suhu daripada suhu rektal ya. Sekarang denyut nadi. Denyut nadi itu ada dua, ada yang perifer, ada yang apikal. Apikal itu di mana? Di apeks jantung. Jadi apeks jantung itu posisinya adalah di ICS atau intercoste 4 atau 5, mid clavicula kiri, mid clavicula sinistra, atau 8 sampai 9 cm dari mid sternal atau mid sternum. Kemudian denyut nadi perifer itu yang dirasakan di daerah tubuh bagian perifer, bisa di pergelangan ya, bisa juga di lengan. Nah, denyut nadi itu dipengaruhi oleh apa saja? Jadi, denyut nadi dapat dipengaruhi oleh elastisitas dari arteri kita, tekanan yang ada di pembuluh darah, kemudian viskositas darah atau kekentalan darah, dan bentuk alirannya, apakah laminar atau turbulen. Kemudian lokasinya di mana saja saat kita mengukus di leher ya. Kemudian apikal itu di apeks jantung, kemudian brachial itu di lipatan siku ya, lipatan siku sebelah dalam kita, kemudian di radial, kemudian ada femoralis itu di daerah lipatan paha. Kemudian di poplitea itu di lipatan lutut sebelah dalam itu di atas punggung kaki dan temporalis ya. Temporal itu di kepala ya, di dekat kening. Oke, terus yang perlu kita kaji pada saat mengkaji nadi itu adalah apakah ritme atau gelombangnya itu konstan dan teratur, kemudian apakah kekuatannya itu kuat atau lemah, kemudian frekuensinya berapa. Itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Disebut dengan bradikardi apabila nadinya kurang dari 60 kali per menit. Dan disebut takikardi apabila frekuensi lebih dari 100 kali per menit. Sekarang tekanan darah. Mengukur tekanan darah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran tekanan darah secara langsung, caranya yaitu menghubungkan pembuluh darah arteri dengan selang atau kanul dan ujung selangnya disambung dengan alat pengukur tekanan yaitu manometer air raksa atau pressure producers. Terung itu menentukan tekanan darah sistol dan diastol. Ya, sistol itu adalah tekanan tertinggi saat terjadinya, diastol itu adalah tekanan saat jantung itu relaksasi atau istirahat. Memakai apa? Memakai stetoskop Korokov sound. Nah, Korokov sound itu bunyi Korokov yang pertama, yaitu bunyi yang didengar pertama kali, ya biasanya agak lemah gitu. Kemudian bunyi Korokov yang kedua, bunyi desis. Kemudian yang ketiga itu lebih keras, ya seperti yang nomor 2, tapi dia lebih keras. Kemudian yang keempat tiba-tiba dia melemah. Yang kelima akhirnya yang terakhir. Yang pertama, bunyi Korokov yang pertama itulah yang disebut dengan sistol. Kemudian yang Korokov kelima itu yang disebut dengan diastol. Kemudian tekanan darah tadi saya sudah jelaskan ya, yang dimaksud dengan tekanan sistolik itu adalah tekanan darah pada puncak gelombang saat ventrikel kiri kontraksi. Kemudian tekanan diastol, jantung sedang beristirahat. Nah, di sini tekanan darah rentang normalnya antara 120/80 mm Hg sampai 130/85. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa batas tertinggi. Nah, yang 120 dan 130 ini adalah sistolnya, 80 dan 85 ini adalah diastolnya. Nah, ini adalah kategori-kategori tekanan darah untuk menentukan pasiennya apakah normal, apakah hipertensi, ringan, sedang atau berat. Sekarang pernafasan atau respirasi rate atau laju pernafasan.
Ini adalah proses masuk dan keluarnya O2 dan CO2 dari lingkungan dari pernafasan ya, yaitu frekuensinya, kedalaman dan juga iramanya. Untuk frekuensi itu normal, frekuensi nafas 16 sampai 20 kali per menit. Nah, disebut takipnu apabila frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit. Disebut nafas pasien kurang dari 10 kali per menit. Apabila tidak nafas, maka pasiennya disebut apnu. Nah, untuk kedalaman yang diperhatikan adalah apakah pernafasannya dalam atau dangkal. Jadi ada bermacam-macam dari pola yang tidak teratur. Ada yang disebut dengan Chinese-stroke, yaitu ada Biots. Nah, itu adalah contoh irama pernafasan yang tidak teratur atau irregular. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi pemeriksaan fisik secara umum. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.